Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Farhani dari Oceanografi B dengan NIM akhir 064 dari PJKDRI akan melakukan tugas praktikum gelombang, yaitu pada modul 4 tentang peramalan gelombang. Jadi di sini untuk melakukan peramalan gelombang kita dapat menggunakan data kecepatan angin. Untuk itu kita di sini akan melakukan pengunduhan data kecepatan angin menggunakan CDS Copernicus yang ada di browser. Jadi langsung aja kita buka browser yang digunakan. Di sini saya pakainya Google Chrome. Lalu ketikkan di pencarian itu adalah CDS Copernicus. Maaf ya. CDS itu kan singkatannya Clipper Data Store. Jadi buat CDS ini kita klik yang paling atas. Lalu mencari data yang digunakan, kita ke bagian search ini, lalu ketikkan aja era 5 hourly data levels from 1940 to present. Oke. Lalu pilih yang paling atas yang warna merah ini, kemudian kalau udah di sini kita ke bagian download. Kalau udah kita setting dulu di sini, kita produk type-nya untuk pakai area analisis, variabelnya kita pakai yang wine. Di sini kan angin ya, makanya kita pakai yang wine ini. Buat datanya itu kita pakai yang U sama V. U untuk kecepatan horizontal karena dia kan U itu adalah arah angin dalam sumbu sumbu X. Untuk V kan sumbu Y, jadi dia arahnya vertikal. Kalau udah di sini pembagiannya itu udah ditentukan. Di sini saya dapat yang Laut Nias musim timur, yaitu pada bulan Juni sampai Agustus pada tahun 2023. Maka di sini buat year-nya saya pakai 2023 dan buat temannya itu kita pilih yang bulan pertama dari musim yang kita dapatkan. Jadi karena saya tadi dapatnya musim timur, maka di sini saya temannya itu pakai yang bulan Juni. Buat D-nya, saya pilih yang select all karena saya butuh data yang 1 bulan penuh. Buat time-nya, ini kita pakai interval waktu setiap 6 jam sekali, itu pada pukul 00, kemudian 06, lalu 12, dan juga 18. Buat geographical area-nya, kita pakai yang super region extraction. Di sini tuh sebenarnya bisa kata kakaknya, cuman kalau nggak salah itu dia kurang valid atau kurang akurat gitu. Jadi kita butuh yang namanya BBBox menggunakan BBBox Finder. Jadi ini buat aja new tab, lalu ketikkan aja BBBox Finder di pencarian. Kemudian pilih yang paling atas ini yang BBBox Finder. Jadi kemudian kita cari daerah yang kita dapatkan. Jadi di sini saya dapat Laut Nias, maka saya ke Laut Nias, dia ada di antara Pulau Sumatera dan juga Pulau Nias. Diperbesar aja nggak apa-apa. Lalu kita pilih rectangle yang ini bentuknya persegi ini, diklik. Lalu kita buat 4 titik, di mana itu akan membuat sebuah persegi. Untuk caranya itu, klik sekali untuk membuat titik sudut, lalu kemudian klik 2 kali pada titik yang keempat untuk mengakhiri proses pembuatan rectangle. Nah, ini kan klik to start drawing shape. Klik aja. Klik aja. Ini aku mau di sini deh. Terus ke bawah. Terus ke kanan. Terus klik 2 kali. Nah, kalau udah kita bakal pakai yang di box ini untuk mengisi yang subregion extraction ini buat north to west, south sama S-nya itu disesuaikan. Langsung aja kita buat yang ini, kita pakai angka 2 angka di belakang koma. Yang pertama ada west-nya, lalu masuk ini 1,17, kita masuk ke south-nya, lalu buat S-nya itu kita 1,98,15, dan buat north-nya ada di 1,68. Karena ini kan 677 itu kan kalau dibulatkan 1,68 ya. Langsung aja 1,68. Nah, kalau udah buat data formatnya kita ganti ke CDF 4 yang eksperimental. Kemudian buat download formatnya kita pakai yang unarchived not zip in if single file, dan term of use-nya ini kalau misalnya kamu ya teman-teman belum boleh di accept dulu sampai tandanya seperti ini. Kemudian langsung lanjut ke submit form.
Lalu tunggu di sini. Oke, nah buat statusnya ini masih in progress. Nanti bisa di-download ketika statusnya itu udah complete dan di bagian action ini muncul tombol download seperti ini. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini udah selesai. Statusnya udah complete dan actionnya udah ada downloadnya. Lalu diklik aja. Kemudian ini ada terdownload. Lalu kita masuk ke Google Colab untuk apa namanya? Untuk apa sih namanya? Mengekstrak filenya. Tadi apa? Google Colab buatnya baru. Kalau ketika aja Google Colab. Jadi di Google Colab ini nanti kita bakal butuh script yang disediakan oleh asisten. Nah, ini klik aja welcome to Colab, Colab Google. Lalu ini cancel aja. Aku mau split ke bagian script dari kakaknya. Nah, ini di X saja. Lalu di sini kita tambahkan nih insert coordinate below. Ini diketikkan di sini perintah pertama yaitu pip tanda seru pip install cdf net cdf4 sampai pandas. Klik yang icon ini itu untuk merunning. Oke, karena ini saya tadi itu udah apa namanya pandas, pandas. Nah, karena tadi saya udah percobaan, jadi udah terinstall ya di sini. Lalu lanjut tambahkan kode lagi di sini. Kita ketikkan yang kode kedua yaitu from Google. Google.com import files spasi enter. Aduh, ini juga typo lagi. Google. Benar kan Google.com uploaded sama dengan sabar. Files.upload tutup kurung lanjut diklik run terus kemudian di choose filesnya kita masukkan data yang baru banget kita lewat tadi lalu klik open. Lanjut tunggu sampai ini selesai, kita masuk ke script yang ketiga, kita copy aja di sini, paste di sini, tapi jangan langsung di run. Buat file namanya kita ganti yang ini, diganti aja, di copy paste, kemudian buat waktu filenya itu kan bulan tahun, jadi Juni 2023. Jangan pakai spasi, kemudian di run aja. Kalau udah kita add kode lagi, kemudian kita akan download di filenya itu dengan menggunakan perintah ini. Files.download buka kurung ketik bulan ketik kenapa deh sini tuh langsung muncul dua gitu loh. Bulan sih Juni 2023. Enggak salah karena bukan di sini. Tidak sini loh di apa tadi files.download terus dia nggak langsung muncul tanda petik Juni 2023.csv. Oke, kalau udah tinggal di run. Nah, ini udah terdownload. Masukkan file tersebut. Kita masuk aja langsung. Dirapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Dirapikan, kemudian yang nggak dibutuhin itu dihapus saja kayak number sama XP apa ini dihapus saja. Lalu kita bakal mensortir atau filter longitude sama latitude yang kita butuhkan. Jadi kita buka TP-nya aja.
Di sini udah ada ininya contohnya. Buat loadnya situ 97,76 sama 1,48. 97,76 sama 1,48. 97,76 caranya itu di blok aja, lalu short and filter diklik, kemudian 97,76. 97,76. Yuk. Select all-nya jangan dihidupin. 97,76. Pilih yang paling mendekati. Buat latitude-nya 1,48. 1,48, jadi saya pakai 1,42. Oke, udah selesai. Kalau udah selesai, kita buat tab baru. Buat dokumen baru maksudnya, kita ketikkan di sini time, longitude, latitude, uwin, kewin. Di sini ada kuadran. Udah kecepatan dulu. Kecepatan, pakainya meter per second. Terus sampingnya itu kuadran. Kasih jarak juga, arah angin. Terus di sini mata angin, kecepatan tapi not. Kecepatan tapi not. Kecepatan angin tapi not. Oke, kalau udah, dimasukin dulu datanya. Di copy aja dari yang sini. Copy paste. Buat longitude ini pakai yang kanan, longitude, latitude-nya sama VW-nya tuh langsung aja di blok karena peletakannya udah sama kan, terus sama VW. Langsung aja di copy. Kalau udah rapiin dulu. Nah, kalau udah dirapiin, kita masuk ke rumus, penulisan rumus kecepatan. Langsung aja buka kurung 4 kali. Ketik sama dengan buka kurung 4 kali. SQRT buka kurung D2 pangkat 2 ditambah dengan E2 pangkat 2. Kita kurang 2 kali dikali dengan 1000. Kita kurang sekali dikali dengan 100. Kita kurang sekali dikali dengan 10. Tuh. Apa nih yang salah nih? SQRT oh ini guys, ini dibagi bukan dikali, dibagi apa sih? Mungkin kita ketik ulang aja kali ya. Ini kan bisa. Kita langsung aja di drag ke bawah. Kita cari kayak nggak ada yang false. Karena aku udah ngulang guys. Karena tadi aku menemukan ada data yang name gitu. Kemarin aku kan nggak ada masalah ya. Jadi aku nggak tahu apa yang harus diubah. Jadi aku ngulang aja. Oke, masuk aja ke kuadran. If n d2 lebih besar sama dengan 0, E2 juga lebih besar sama dengan 0, K1, if n buka kurung D2 dia masih lebih besar sama dengan 0, tapi E-nya itu udah lebih kecil dari 0, if K2, lagi if n sama-sama lebih kecil dua-duanya.
G2 lebih kecil dari 0, E2 juga lebih kecil dari 0. Nolnya kan 3, koma, masuk ke if, and, koma lagi. Enggak, salah guys. E2-nya kali ini lebih kecil dari 0, tapi E2-nya dia lebih besar dari sama dengan 0. Namanya K4. Tuh agak 4. Tuh kan, tuh kan. If, and. Tapi kan ada yang salah gak sih guys? Menurut kalian ada yang salah tidak? Ada. Ada banget yang salah. Itu kan bisa. Oh my god. Akhirnya bisa. Lega banget. Soalnya tadi tuh udah ngulang aku. Ini kayaknya udah yang kesekian kalinya. Masuk ke rumah sampingnya ini. Sama dengan if G2 sama dengan K1, koma E2 per D2, if G2 sama dengan K2, koma D2 E2, koma lagi if G2 sama dengan K3, koma D2 per E2, if buka kurang D2 sama dengan K4, koma E2 per D2. Kita harus perhatiin E2 sama D2-nya. Yang pertama, E2 bagi D2. Yang kedua, D2 betul. Yang ketiga, D2 betul. Yang keempat, E2. Oke. 2, 3, 4. Bisa. Gila-gila nih. Bagus. Lanjut. Di sini kita sama dengan SQRT 2 pangkat 2. Nilainya sama aja sih guys. Cuman dia tuh positif gitu. Karena kan udah dikuadratin, semuanya di akar. Lanjut aja ya. Ini buat nyari sebenarnya sama dengan degrees akan buka kurung I2 2 kali enter. Udah di drag aja, jangan lupa. Gimana kita? Nah, buat arah anginnya itu juga agak panjang, jadi sama dengan langsung aja sama dengan if G2 sama dengan K1, koma 90, J2, koma if G2 sama dengan K2, koma 180 kurang J2, if lagi, tapi G2 sama dengan K3, terus komanya itu 270 dikurangi J2, koma if lagi, G2 sama dengan K4. Sebenarnya nggak terlalu panjang sih, karena ini tuh kayak cuman pengulangan gitu loh. Kalau dipahami sebenarnya ini lebih, lebih mudah. Aman. Lanjut ke arah mata angin. Tapi aku mau cek dulu buat yang arah anginnya. If G2, yup, 90, yup, if G2, K2, 90, J2, if G2, K2, 70, J2, if
3, 2, 9 ke 4. Oke, udah lanjut. Kita langsung masuk ke mata angin. Ini kemarin ada perubahan ya dari apa namanya, dari yang ditutorin di video sama yang di kelas. Karena beberapa ternyata ada yang false, tidak kedetek. Nah, ini langsung masuk aja. Buat mata anginnya itu sama dengan if n kita kurung K2 lebih dari 335 tutup kurung, koma itu namanya adalah utara. Terus if lagi K2 kalau lebih dari berapa itu? 290 itu namanya barat laut. Terus koma lagi if K2-nya itu lebih dari 245 itu dinamakan barat. If lagi kalau K2-nya itu lebih dari 200 itu dinamakan barat daya. Terus if lagi kalau K2-nya itu lebih dari 155 itu namanya adalah selatan. Tuh, ada yang ini pasti nanti bakal jadi masalah ya di sini. Oke, udah selatan. If lagi K2-nya itu lebih dari 110 dinamakan tenggara. If lagi K2 lebih dari 65 dinamakan timur. Terus if K2-nya itu lebih dari 20 dinamakan timur laut. Tapi kalau misalkan if K2-nya itu kurang dari 20 dinamakan utara lagi. Betul nggak? 335 utara, 290 barat laut, 245 barat. Terus 200 barat daya, 55 selatan, 110 itu tenggara, 65 itu timur, 20 timur laut, utara. Oke, di enter. Semoga nggak ada yang false. Drag dulu, cek dulu. Oke, aman ya teman-teman. Buat kecepatan angin kita sama dengan F2 nih di sini kecepatannya itu dikonversi ke dalam knot dibagi dengan 0,51. Oke. Nah, mulai lagi. Di drag jangan lupa. Oke, ini udah selesai. Terus kita mau buat spreadsheet lagi, tapi ini aku mau simpan dulu. Kemarin tuh kayaknya kemarin biasa aja deh, kalau nggak salah ya. Soalnya tuh ya, aku lupa sih buat penamaannya tuh gimana. Aku mau banget ke kakak, aku lupa penamaannya. Continuous unit ini aku lupa banget, tapi kayaknya biasa aja. Ya lah ya, karena dia tuh nggak dibutuhin sebenarnya buat masukin ke workbook nanti, ke airport. Buat ini baru, kita beri namanya itu adalah
year, month, day, year, month, day, hour, wind direction, sama ada lagi wind speed. Masukin buat tahunnya tuh tahun kita 2023, maunya ketik dulu 6 karena saya kan bulan Juni, D-nya 1 dulu, awalnya 1 dulu, wind direction-nya itu kita masukin dari yang arah angin. Aduh. Oh nggak salah, Astagfirullah dulu ya. Kemarin tuh. Biar nggak ini juga nggak sih, wind speed-nya itu yang enak nih. Biar nggak apa namanya, berbeda juga nggak sih. Nah, kalau udah, perbesar aja. Year-nya itu kita drag sampai bawah, month-nya juga sampai bawah, day-nya ini buat satu karena kita kan tadi time-nya tuh ada yang 00, 06, 12 sama 18. Jadi kan ada 4. Jadi dalam satu hari itu kita mengambil 4 data. Maka di sini ada day 1-nya itu ada 4, day 2-nya ada 4, day 3-nya ada 4 dan seterusnya sampai hari yang ke-30. Jadi kita tulisan aja di 1 1 1. Terus kemudian 2 4 kali, jangan lupa sama 4 besar aja biar gampang. Mulanya 2, 2 ditambah 4, 6. Gimana sih? Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4, 5, 3. 2, 3, 4, 5, 4. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. 7. 8. 9. 10. Belum. Itu kan 4. 11. 13. 14. 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 'Oke, udah selesai, udah bener juga. Masuk ke hari. Hari itu, masuk ke jam. Satu hari kan ada 24 jam, jadi kita buat 24. Lalu kita drag dulu. Sampai 24. Di copy. Paste. 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 Udah. Kalau udah kita simpan, namanya itu di save as. Oke, di space-nya aku mau download aja.
import WR plot Laut Nias Juni 2023. Excel ininya 97. Oke, bisa. Ini kita masuk ke WR plot. Apa nih? Oke, kita masuk ke tools, kemudian ke import from Excel. Lalu ini ada specify file. Masuk aja ke data yang kita tadi simpan. Ini open. Kemudian buat Excel kolom namanya itu disesuaikan. Ini buat caranya itu di kolom A, berarti itu ketikan A, month B, day C, hour D, terus duration-nya itu E, white space-nya itu F. Kalau udah ini biarin aja nggak apa-apa, karena kita kan juga nggak pakai. Untuk apa ya tadi? Aku agak lupa. First row-nya itu kalau nggak salah itu 2. Ada lagi gitu tadi. Bentar. Oh, ini di station information. Buat station ID-nya itu ada 1. Ada 1. City-nya itu Laut Nias. Ketikkan nama kita. Buat state-nya itu ID. Latitude-nya itu masukin dari data yang ini tadi. Tadi kan aku dapetnya itu di bukan satu lagi. Latitude-nya aku dapet latitude-nya oke nggak bisa, nggak apa-apa. Latitude-nya 1,42. Buat longitude-nya dapat yang longitude-nya 97,83. 97,83. Nah, buat W-nya itu kita lihat di TP, itu sesuai ketentuan. Nih, E sama N. Berarti N sama E. Time zone-nya itu kita ganti ke Bangkok, karena di sini yang ada tuh Bangkok. Buat yang mendekati, apa namanya, nah ini sama kita, kalau udah tinggal di import aja. Udah sih, tinggal di import aja. Surprise apa ini? Cuman. Oh guys, bentar guys. Terus download. Barusan bukan? Ya. Kalau barusan lah berarti udah, tinggal di close saja. Lalu di sini kita masuk ke ini buat interaction-nya diganti 24 dulu. Apa ya tadi? Aku agak lupa. Oh ini add file. Masukin ya data Samsung tadi. Open. Dan langsung ke ini di NAT dulu. Notes, nah ini buat arah angin. Cara bacanya itu kalau yang blowing from berarti dia itu arah angin dari, ini kan dari, coba kita baca arah mata angin. Maaf ya, aku agak kurang tahu arah mata angin. Nih, dan dia tuh dari arah tenggara. Tadi dia banyaknya tuh dari arah tenggara. Terus ini blowing tuh menuju ke arah sana.
arah sana itu adalah arah barat laut. Sebenarnya ini tuh udah sesuai sama karena kan dia musim timur, berarti dia arahnya tuh dari timur ke barat. Makanya dia arahnya tuh dari tenggara menuju ke barat laut. Jadi ini udah sesuai sama musim yang dibagikan, berarti ini udah benar datanya. Lalu kita bakal download datanya, caranya itu dengan print. Buat title-nya itu kemarin apa ya? Nah, untuk datanya, untuk title-nya ini udah bener. Orientasinya itu pakai landscape, komanya tuh seperti ini. Terus, oke, mungkin di margin aku mau nyoba deh buat margin. Tuh, coba di 50 aja. Aku mau nyoba ya. Terus kita print aja. Kemarin gimana deh? Aku lupa. Oh ini, save. Pakainya tuh bitmap. Downloadnya mana di sini? Windows, Laut Nias, Juni 2023. Nah, Excelnya kemarin aku udah nyoba buat yang paling jelas itu di 9.999. Karena aku nyoba buat yang 10.000 tuh udah dia nggak bisa dibuka di. Oke, marginnya mungkin ini perlu percobaan. Jadi saya mau cut dulu. Oke guys, info aja. Ternyata margin tuh nggak terlalu ngaruh. Aku nggak tahu sih ini buat apa. Cuma tadi kan cuma nyoba aja ya. Jadi aku mau balikin lagi marginnya itu ke situ. Terus kita download lagi yang beras. Yang ini. Xnya tetap 999. Lalu klik OK. Terus ya ini bener-bener jernih banget guys. Bagus banget. Oke, kalau udah kita masuk ke buat fetch-nya. Ini kok saja nggak apa-apa. Masuk ke Google Earth Pro. Bentar, ini belum ini. Jadi mana ini? Google Earth. Bentar ya guys. Oke, ini belum muncul ya teman-teman ternyata. Kayak tetap lagi loading. Kenapa mau buat ini dulu deh, buat folder dulu biar aku mau kasih nama dia Laut Nias Juni. Oke, langsung aja di bagian search ini kita search Nias, karena kalau misalkan kita search Laut Nias dia munculnya itu di pelabuhan, jadi kurang tepat kayak gitu. Oke, langsung lanjut. Salah. Kita masuk ke ini, Add Place Mark.
buat namanya itu 0, ya nggak sih kemarin tuh aku agak lupa deh. Bentar. Jadi buat namanya itu bukan 0, tapi fetch laut yes. Google Earth-nya mana? Di sini fetch laut yes. Nah, buat lang-langnya kita sesuaikan juga sama yang bentar-bentar sebelum itu ketulis dulu ini buka option kita ini disesuaikan sama ini ya karena ini format dari kakak asisten jadi ini udah tersetting. Terus lanjut ke add mark tadi namanya apa fetch laut yes. Nah buat selanjutnya itu sesuai sama yang tadi di Excel yang udah kita apa namanya sortir selanjutnya 1,48. Semoga tidak error ya. Oke, aman guys. Karena kemarin tuh terakhir aku salah, dia malah di daratan. Jadi nggak bisa. Tadi mau apa? Longitude itu dia 97,8 kalau nggak salah 97,83 97,8. Oke, kita oke aja. Bagus. Terus di sini kita ke notepad dulu. Kita ini apa namanya notepad ya teman-teman. Harusnya bebas sih sebenarnya, cuman dari Kang Aslan sendiri menyarankan untuk pakai notepad. Kita buat kelipatan 6. Karena kan 6 sampai 42 derajat ya kan. Kemarin dari apa namanya? Dari apa sih? Banget dari patch-nya sendiri. Jadi apa di sini? 42 dulu. 42 dikurang 6 itu 36. 36, 30. Jadi ya ada arah yang positif, ada arah yang negatif. Buat arah yang positif dia searah dengan jarum jam nilainya adalah positif. Buat arah yang negatif itu adalah yang berkebalikan dengan jarum jam makanya nilainya adalah negatif. Oke. 30 yang arah jarum jam tadi positif. Bentar. Kita lanjut. 30 24 dikurang 18 12 6 0 negatif 6 copy aja deh nggak bisa 6 12 18 24 30 36 42 total ada 15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bagus betul. Kalau udah kita akan buat titik yang 0 udah ini udah. Kita ke ruler ini show ruler buat yang ini di line-nya kita map line-nya itu titikin di ini aku mau perbesar aja. Jangan menceng-menceng dong. Menurut aku ini udah pas ya. Dia tuh nggak bisa di tengah yang spesifik gitu loh. Bisa nggak buat memperbesar di sininya itu? Oke, show ruler. Buat map line-nya ganti ke kilometer terlebih dahulu. Buat titik di tengah-tengah ini oke ke arah 200 meter tuh bebas. Yang penting 200 kurang dari 200 km. Tapi ini agak susah karena dia terlalu kecil. Clear, bentar ya. Agak repot juga ya sebenarnya. Bisa nggak sih? Dia tetap bisa deh kayaknya. Coba lagi sebentar.
Kita coba lagi. Nice. Ke arah, oh ini arahnya. Buat arah dia itu mengikuti arah yang udah kita tentukan melalui windrows tadi. Jadi arahnya tadi kan ke arah barat laut. Barat laut atau barat daya? Barat laut. Tuh. Bebas sih, nggak harus. Karena dia kan bertabrakan sama ini ya, pulau. Jadi dia nggak harus sespesifik sespesifik itu. Bebas banget. Yang penting ke arah tenggara. Nih, kalau mau lihat lagi, arah tenggaranya itu agak nyerong gitu loh, agak mendekati arah timur. Arah baratnya maksudnya, barat lautnya tuh malah mendekati arah barat. Jadi agak sini ya, yang sebetulnya itu. Tuh, dia nggak bertabrakan guys. Serius, serius, serius. Dia nggak bertabrakan. Nggak, dia udah nyenggol gitu loh. Mungkin boleh diperbesar, tapi daerah sini, agak sini, diperbesar. Nggak bisa, mentok-mentok di daerah sini. Udah. Tuh, nggak bertabrakan ya teman-teman, boleh dilihat sendiri di sini. Dia tidak bertabrakan. Kalau udah catat aja mapnya sama heading map, headingnya. Headingnya itu nah di 0.0 derajat. Berapa? Kita ke mapping dulu, 175, 97, buat headingnya itu 304,41. Oke, kita save. Nah, name-nya 0, klik OK. Kita bakal buat kayak gini sebanyak 15, menyesuaikan dengan nilai degree-nya tadi, derajatnya. Oke. Dan nggak boleh nabrak pulau, yang penting headingnya itu udah nambah ataupun kurang. Seperti itu. Oke. Lah, gimana sih ya? Oke, aku kan hal yang sama, jadi aku izin buat nggak ngomong. Tadi berapa? 304 tambah 6. Aku mau buat yang salah jarum jam dulu. Jadi ya kan tadi positif. 304 tambah 6, 310. Jangan 310, berarti jangan pas di 310-nya. Ya 310 tuh nabrak. Jangan sampai 310. 3, nah tadi bisa 99. Aduh, pas, nice. Di sini. Oke.
ini itu, tapi sejujurnya aku agak kurang stuck sih sama garisan ini tadi. Apa aku kurangin aja ya? Nah, kalau misalkan kita lihat dari, ya kalau misalkan kecil banget, dia tuh kayak nabrak gitu loh. Oke, bentar. Mending kita ulangin lagi. Mumpung masih awal. Saja. Hapus. Caranya sama. Pas banget itu. Tadi ke arah tenggara. Kan boleh dikecilin aja. Ih, nggak boleh marah. Tidak boleh marah. Nabrak. Maaf ya, nggak kelihatan. Udah kan nggak nabrak. Tidak nabrak. Cuman mepet doang dikit. Itu pun masih ada jaraknya kok. Ya nggak beda jauh banget ya dari tadi. Ininya. 2, 304. Tetap aja tadi di situ. Harusnya apa berarti? Save, 0. Oke. Lanjut juga yang kedua. Ternyata tuh markernya tuh nggak ini loh. Kalau misalkan di zoom pun dia nggak ikutan besar. Jadi percuma aja di zoom. Kalau nggak ngaruh mah. 304 tambah 10. 304 tambah 6, 3110. 10. Tadi udah nemu kan 3,99. Mungkin karena dia agak besar guys. Nah, segini aja nggak sih? Nah, segini aja nggak apa-apa. Tapi buat nulisnya itu kita tetap yang sesuai sama ini. Jadi di sini kita tulis 94,59. Terus berarti 310,26. Save-nya itu 6. Lanjut 316.
316 kan tadi. Pas. Pas banget. Eh, 13. 316, 322. Ya nggak sih? Aku memastikan aja ya. 322. Oke. Berarti 321. Apa sih? Berapa? 328, 327. Wah, 327 enggaknya. Oke, berarti ini 38 tambah 6 berapa? 34. 34. 34. Oh, itu udah 328. Udah 3. Bikin lama. Ini bikin lama sih. Asalnya sih di sini. 322 tambah 6 ya. Tambah 2 lagi 334. Ya, ya, kan tadi udah ini. 3 berapa tuh? 3. Saya ngapain? Oh, ini 1,26. Save di 13, 2, 4. Sekali lagi.
pas. Tiga, berapa? 334, 333. Masih bisa terus guys. Sedihnya. Oh, masih bisa terus. Juga 40. Cuma gampang. Cuma gampang. Bangunnya merah. Bisa. Kalau betul 340. 339. 339,99. Keren. Lagi bisa. Terus satu lagi sebenarnya. 40 kan tadi? 40, 46, 45. Selesai. 96. Nah, buat yang ininya tuh udah selesai. Jadi dia tuh plus 6 dari heading itu diukur dari awalnya itu dari 0 derajat. Jadi dari 0 derajat itu kita headingnya itu ditambahkan dengan 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan 42. Itu sesuai sama rentang dari batch yang apa namanya 2 derajat, 6 derajat sampai 42 derajat. Kayak gitu. Kita lihat
Nah, ini berarti kita dikurang, oh enggak, salah. Dikurang 6. Dikurang 6 tadi berapa berarti? 304 dikurang 298. 298 berarti 297. Sebetulnya harusnya kalau misalkan negatif itu berarti kan 99 sekian gitu ya. Karena kan jaraknya tuh 0,98, 1997, berarti dia malah lebih. Berarti di sini kita 9,929, 9,99. Berarti 29,01 dong. Tapi ini masih menurut aku ya, aku mau coba pastiin dulu. Oke, jadi di sini aku mau lanjut. Jadi kata kakak PJku itu ternyata dari kata Kak Dery itu nggak apa-apa buat dipasin aja di apa namanya headingnya. Kayak misalkan ini kan 304 dikurangi 6 kan 308. 298. Jadi nggak apa-apa buat dipasin di situ. Terus ini lanjut aja. Karena ini kan udah 6 berarti dikurang 12. 3 berapa tadi? 304 dikurang 12. 292. Jadi aku mau pasin aja di 292-nya. Karena kan buat sudutnya juga ini kan. Terus aku mau pasin aja guys. Ini kebetulan kan emang bisa ya dipasin.
Dan aku ada apa namanya kesalahan pemahaman. Jadi aku kira buat nilai tetapnya itu semuanya gitu loh. Ternyata buat nilai aslinya itu yang dimasukin cuma nilai depannya aja. Jadi buat komanya itu menyesuaikan dengan nilai heading yang kita dapat. Setelah aku lihat lagi, ternyata seperti itu. Jadi ini nanti mungkin aku bakal perbaikin dulu buat nilainya, baru kita lanjut ke pengolahan data. Oke, ini di save aja, kreatif 12. Lanjut, terus dikurang 86. Delapan puluh ya, 28 dikurangin 6, 80. Dua tujuh enam, 274.
lagi, terus olah data. Berapa tadi? Berapa jumpa? 268. Lagi berarti dikurang 6, 282. 262. Gimana? Bagus banget 262. Yang di sini agak susah ya. Terus aku bakal balik kalau udah. Nah, jadi ini udah dapat 262-nya. Masukin aja ke sini 30,52. Oke, ini adalah terakhir. Udah klik OK, jadi ini adalah hasilnya.
Ini adalah seperti ini. Oke, jadi di sini kita masuk ke Excel. Ini kita buat Excel baru. Kita ketikkan dulu. Ganjaran kan enggak. Ini kita ketikkan dulu arah angin dominan. Kalau punya aku kan tadi dari barat laut ya. Sini, terus kemudian ini ada A. Loh. A, terus cos A, XI dalam nilai KM, sama XI cos A. Nah, ini buat A-nya itu yang udah kita tulis di tadi yang 42 dan sebagainya. Aku mau copy aja. Loh, nggak bisa ya? Oke, kalau gitu mungkin bisa. Nggak bisa. Ini diketik aja. 42, 36, 30, aku salah. Harus di sini sama dengan ini dikurang 6 sampai 6. Buat cosnya itu sama dengan cos radians buka kurung ini tetap perubahan. Sudah ini aja. Buat X-nya kita salin yang heading ya. KM-nya, KM. Ternyata nggak terlalu ini ya, nggak terlalu spesifik buat 97,25, 92,61, 83,62, 64,76, 65,76, 94,59, 171,92, 45,19, Oke, 96,31, 97,25, 90,61, 83,62, 64,76, 65,76, 94,59, 131,92, 45,19, 199,55, 197, 99, 193, 32,8. Oke, kalau udah ini tinggal dikaliin aja. XI dikali dengan cos A. Dengan di-drag aja. Kemudian di sini buat di sini jadi batch efektifnya untuk perairan
Laut Jawa dengan arah angin dominan barat laut adalah sebesar 125,50 s. Nah, ini buat nilai efektifnya adalah 102,223 di save as. Minus Juni 2023 064 balik lagi ke Google Earth Pro. Di sini ini udah masih 23 tidak dapat. Balik guys. Dan di save aja. Ini bisa dicek dulu sih. Karena dia kan nabrak-nabrak bola, jadi buat arahnya itu fast-nya itu nggak bisa dimaksimalin di 200 km. Nah, untuk video tutorialnya ini sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan maupun kesalahan dengan perkataan maupun perbuatan maupun dalam tingkah laku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.